Pandemik COVID-19 melumpuhkan perekonomian Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan kita sapa dan dengarkan langsung komentarnya terkait lumpuhnya perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19. Kita sapa langsung Bapak Jokowi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima Gimana kasih. kabarnya, Pak? Ya, berkat doa semuanya ya saya alhamdulillah sehat-sehat. Oke, jadi terkait dengan lumpuhnya perekonomian Indonesia Ya, yang diakibatkan oleh COVID-19. Gimana pendapat Bapak? Ya, namanya kalau lumpuh itu artinya tidak bisa jalan. Iya, benar. Lumpuh. Ya, jadi supaya bisa jalan kita mesti bantu. Kalau orang yang lumpuh, anunya itu kita kasih kursi roda. Ya, ekonominya ini juga kita dorong, kita tekan supaya tidak lumpuh lagi. Nggak lumpuh lagi ya. Nah, bagaimana cara mengatasi perekonomian ini, Bapak? Ya, itunya kan sudah apa sekali. Jadi supaya tidak seperti itu ya kita apakan saja sama-sama. Apa kan nih? Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Seperti yang udah kita dengarkan barusan. Ini suara narasumber kita mirip banget dengan Bapak Presiden Jokowi. Nah, hari ini kita bersama dengan Mas Ihsan ya. Sony. Oh, Sony. Oh, Mas Sony. Oke. Iya. Nah, Mas Sony gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti yang dilihat. Oke. Ngelihat Nah, Mbak saya makin sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, saya juga ikut bahagia bisa jadi sumber kesehatan seseorang ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, apa nih aktivitas sehari-harinya dari Mas Sony sendiri? Sekarang saya lagi nulis skripsi. Mahasiswa. Mahasiswa ya. Mahasiswa Jadi, di mana nih? Di kampus saya. Ya benar sih, nggak Ya, salah. tepatnya di Winsus Karyau, Mbak. Ya, jadi namanya mahasiswa semester akhir ya, bolak-balik kampus, bimbingan, nulis ya. Sekali-sekali datang ke podcast, diundang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Juga makasih nih udah mau datang di Riau Online Podcast. Nah, jadi Mas Sony ini itu tuh udah sempet viral ya, ada dari beberapa tahun belakang. Dari tahun berapa nih, Mas? 2018. Dari tahun 2018. Nah, Mas Sony ini nih memang asli dari Riau ya? Asli saya. Asalnya dari mana nih? Dari Pekanbaru. Saya asli lahir di Tembilahan. Tembilahan. Terus besar di Pekanbaru atau gimana? Besar di Tembilahan. Besar di Tembilahan. Ya, besar di Tembilahan terus sampai SMA saya di Tembilahan. Oh, oke. Baru kuliah. Lalu saya kuliah ke Winsus Karyau di Pekanbaru. Akhirnya ya gitulah kira-kira, Mbak. Gitu ya, kira-kira ya. Kayaknya gitulah. Itu mulai viral tahun berapa sih? 2018. 2018. Ceritanya gimana itu bisa mulai viral? Baik, jadi begini anak muda. Iya, siap Bapak. Oke. Itu ya akhir semester kalau nggak salah. Akhir semester bulan September. Ini tepat 2 tahun yang lalu. Sekarang tanggal 17 ya. Tanggal 17 ini kalau nggak salah saya videonya. Wah, anniversary. Iya, anniversary. Saya juga baru sadar. Anniversary viralnya Benar, dari benar, Mas benar. Sony Iya sebagai nih, betul peniru nih. suara Jokowi. Anniversary saya. Nah, jadi akhir semester nih kan sebenarnya tuh. Oke. Nah, jadi teman-teman dari Tembilahan datang ke Pekanbaru. Nah, datang ke Pekanbaru ini ya kita jalan-jalan kan karena kita orang Pekanbaru udah di sini beberapa tahun dari teman-teman kita yang guide. Nah, ngineplah di salah satu rumah di situ pagi-pagi mau jalan-jalan nunggu mobil dipanasin. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama teman. Terus saya ngobrolnya pakai suara Pak D, Pak Presiden. Pak D Jokowi. Jadi teman-teman ngeh gitu, mirip suaramu sama suara Pak Jokowi gitu. Sampai di jalan juga kan waktu 2018 itu flyover masih dibangun. Nah, jadi pas di jalan itu saya ngejelasin flyover tuh pakai suara presiden. Nah, ini pembangunan kita. Soal teman-teman nggak. Maka waktu itu ada inisiatif. Kita bikin video yuk. Video apa? Video wawancara. Nah, kamu jadi presiden, kita jadi wartawan. Nah, dibuatlah video itu, diupload ke Facebook, lalu di-share oleh kalau nggak salah 44.000 di Facebook. Wow, banyak sampai ya. masuk ke Instagram. Di Instagram itu diupload in via fact, faktanya Google, akun-akun yang gede. Akhirnya gitulah. Karena pada tahun 2018 tuh juga Instagram lagi up banget ya. Sangat-sangat
hot sekali, Iya, hot issues benar. gitu. Nah, jadi pas saat itu gimana tuh rasanya viral? Rasanya ini ya bingung, takjub ya juga Ya. ngelihat biasanya kita buka Instagram, buka ini kan ngelihat orang ya. Iya. Ini kita buka Instagram ngelihat kita Muka sendiri. sendiri. Wah, aku nih gitu kan diupload gitu. Jadi ada rasa-rasa bersyukur, ada rasa-rasa oh gini rasanya gitu ya. Viral dicari-cari orang, ditelepon-telepon wartawan, dicari-cari wartawan ke rumah, ke kampus ya. Itu pengalaman yang is very incredible for me. Wow, that's good. Yeah, good. Good. Jadi waktu pas viral itu sempat juga ya diundang di televisi juga. Oh iya, sempat. Oh, sampai sebegitunya ya. Iya, itu dia sempat. Terus ada nggak gimana sih respon dari masyarakat terhadap viralnya dari Mas Sony ini? Masyarakat itu sebenarnya mereka ini banyak ya masyarakat tuh, ada teman-teman kan, ada keluarga, ada masyarakat sekitar. Masyarakat ya antusias juga. Ya. Mas Son ini banyak yang di WA itu nge-screenshot, Son, fotomu di Line Today itu. Son, nih kau di-upload di sini, Son, kau ada di YouTube-nya ini ya. Gitu masyarakat antusias semuanya. Oke. Terus kalau itu kan tadi respon positifnya ya. Ada nggak sih respon negatif dari itu? Oh, ada sekali. Apa tuh? Itu kalau Mbak tahu saya sempat mau dilaporkan ke polisi. Oh ya? Iya, saya sempat mau dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina presiden. Wow. Nah, jadi karena berita itu muncul, pemuda asal Riau peniru suara Jokowi akan dilaporkan ke polisi. Nah, itu juga mulai di Instagram, mulai ada DM masuk. DM-nya itu ada yang kebun binatang, paham ya Mbak ya? Iya, oke. Ini loh gitu kan, ini lo sampah masyarakat, nggak berguna, nggak berbobot, kok diviralin gitu. Itu masuk ke DM dan itu memang sempat mengganggu psikologi seorang Sony Alisan Marta waktu itu. Wah, jadi Iya. kemarin gimana cara mengatasinya itu? Ya itu ngatasi apa nih? Mengatasi komen-komen negatif itu, terus sempet juga mau dilaporin polisi kan? Ya tentu kita minta dukungan sama teman-teman. Saya telepon orang tua juga khawatir, terutama ibu kan. Ibu itu ya hapus aja videonya kata ibu. Lalu bikin video minta maaf sama presiden kata ibu. Tapi kalau teman-teman yang lain mendukung, itu tidak ada unsur yang bisa masuk ke penghinaan presiden. Iya, benar. Karena itu adalah sebuah komedi. Iya. Dan kita juga tidak menyebutkan nama beliau, tapi kita hanya acting ya kan. Iya, Kayak Reza Rahadian mengactingkan Pak B.J. Habibie. That's no problem kan. Yes, benar. Dan secara hukum juga harusnya nggak kena lah ya, Enggak. kan? Nah, itu ada tanggapan juga dari wawancara dari anggota DPR RI seperti Pak Iya, Fadlizon. iya. Nah, Pak Fadlizon memberikan tanggapan juga. Terus ada lagi satu Pak Fahri Hamzah memberikan tanggapan. Oh, Terus Fahri Hamzah banyak yang memberikan tanggapan mendengar berita bahwa si peniru ini mau diberitakan dan semua tanggapannya mereka bilang nggak bisa, itu bukan pidana gitu. Karena itu komedi, lucu-lucuan. Masa kita bercanda ketawa-ketawa masuk penjara kan lucu. Iya. Alhamdulillahnya banyak yang dukung ternyata ya. Alhamdulillah. Oke, nah jadi tipikal suara yang seperti apa sih yang bisa ditiruin? Saya kan suara aslinya agak ngebas. Iya Mbak. sih, gede Jadi, gini ya. Ini jadi berat, memang berat. udah suara asli ya? Nah, ini suara asli nih. Oke. Jadi memang suara-suara yang ngebas juga, yang tipikalnya berat. Nah, itu bisa saya coba tiru gitu. Seperti Pak Jokowi kan memang agak di tenggorokan di sini suaranya. Gitu Kayak ya. Mario Teguh juga kan. Oh, Mario Teguh sahabat-sahabat juga saya yang bisa baik hatinya gitu. Oke, boleh dicoba ya, boleh dicoba ya. Kalau Mario Teguh tuh gimana? Mungkin bisa Pak Mario, saya mau bertanya nih. Ya. Gimana sih cara menjalin hubungan yang baik? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta itu tidak bisa dipaksa. Wow. Jadi untuk dapatkan cinta, jangan paksa orang lain untuk mencintai dirimu. Tapi buatlah dirimu pantas untuk dicintai. Itu. Itu. Oh, mirip banget ya ampun. Selain dari Pak Mario Teguh ada lagi nggak? Itu dulu sepertinya Mbak. Kayak masih mencoba untuk mencari tokoh-tokoh lain. Kayak
Aagim itu saya masih coba. Terus kalau Mbak tahu Pak Yusril Iza Mahendra itu salah satu tokoh hukum tata negara juga saya masih coba dan masih coba terus gitu. Coba tokoh-tokoh baru. Tokoh-tokoh baru. Jadi sebenarnya kalau menirukan ini harus belajar juga ya. Kita harus apa ya bahasanya? Kalau bahasa ilmiahnya kita penelitian. Nah, jadi sampai gesturnya pun kita harus mendalami. Makanya saya bilang kalau teman-teman minta saya ngobrol pakai suara Pak Jokowi, saya seakan-akan saya dirasuki ruhnya Pak Jokowi. Oh gitu. Seakan-akan dirasuki ruhnya Pak Jokowi. Jadi benar-benar yang suara itu seperti beliau, gestur tubuh juga kayak beliau, pakaian juga kadang Mengikuti kayak gitu. hitam putih gitu kan, gitu. Wah, Ya betul-betul didalami. menarik banget nih ini. menarik. Jadi, Ditarik. Enggak itu maksudnya. Ini memang lucu juga nih orangnya. Bisa nih Mas komedian di TV. Daftar gih Mas. Ya daftarnya di mana Mbak? Di depan. Nah, oke, kalau gitu kan, berarti sejauh ini ada nggak sih setelah viral bisa mendapatkan income tertentu gitu mungkin Yes. dari followers Instagram naik gitu, Ya, endorse itu ya gimana tuh? Ya itu salah satu bonus ya. Kita Bonus. sudah diberi Allah Subhanahu wa taala takdir dikenal masyarakat tentu dengan teknologi yang sekarang ini 5.0 apa namanya? 4.0 ya. Yes. Semuanya Kok digital udah ya. Kok udah 5. Instagram, Facebook, apalagi itu segala macam memang increase-nya luar biasa. Naik gitu. Dan memang ada permintaan-permintaan endorse. Juga permintaan-permintaan seperti ngisi acara kayak gini, kadang MC, alhamdulillah. Oh, jadi MC juga nih. MC juga kita Mbak. Wah, saya kan saya juga MC. Iya. Mungkin iya. bisa collab nanti Oh kapan-kapan. bisa ngelamar di sini nggak? Nah, itu tanya bos saya ya. Jangan-jangan Yes. nanti Mas lamar saya yang dilempar. Waduh, Oh, janganlah jangan kalau sampai. gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau hobi dari Mas Sony sendiri itu apa sih? Hobi ini saya banyak Mbak. Kalau hobi itu muter-muter ya, hobi saya itu berubah-berubah. Kadang kalau saya suntuk kayak work from home ini kan kita nggak kemana-mana. Siap. Tiba-tiba hobinya nonton. Tiba-tiba Nah, ya. tiba-tiba hobinya Hobi nonton. bisa tiba-tiba. Tiba-tiba suka nonton. Wah. Terus kalau udah ke kampus gini, dari kampung ke Pekanbaru, di kos itu ada beberapa buku. Tiba-tiba hobi saya baca. Nah, terus orang suka sepedaan, tiba-tiba hobi saya sepedaan. Gitulah kira-kira. Ini bisa tiba-tiba bisa ngekor. Bisa tiba-tiba. Ini hobinya. Nah, selain itu nih, kalau dari Mas Sonia sendiri ada nggak sih kesibukan lain ya? Aku denger Mas juga sempat ikut Bujang dan Dara ya? Oh, ikut. Wah, itu gimana nih ceritanya? Itu gimana ya? Saya ikut Bujang Dara itu nih ada ceritanya nih, Mbak. Ini belum pernah saya ceritakan kayaknya di tempat lain. Eksklusif di eksklusif. Rokes ya. Nah, Oke. Saya ikut Bujang Dara itu sejak SMP. Oke. Kalau di Tembilahan, di tempat lain nggak ada tuh. Di Tembilahan tingkat Bujang Dara itu ada 3. Anak-anak, remaja, dewasa. Saya ikut dari tingkat remaja. SMP kelas 2 saya udah mulai ikut Bujang Dara. 6 kali. 6-6-nya ini saya tidak pernah masuk final. Nah, 6-6-nya Oke, ini oke. saya tidak pernah masuk final. Nah, sampai saya mahasiswa ke tahun 2019 tadi itu ada teman-teman yang broadcast, ada teman-teman yang promosi. Ada juga yang PC, Son ikutlah nih Bujang Dara. Saya dalami itu Bujang Dara ini sebenarnya apa. Selama ini kan cuma ikut-ikut aja tuh 6 kali. Saya dalami, oh ini promosi pariwisata, terus ini jadi duta pariwisata. Oh ya, promosi berarti kita kan harus punya nilai jual begitu. Saya merasa ini saatnya saya untuk bisa berkontribusi untuk daerah saya Indragiri Hilir, untuk juga untuk Provinsi Riau. Akhirnya saya ikutlah daftar Bujang Dara. Dan Allah takdirkan saya menang di kabupaten di Indragiri Ini Hilir. berarti percobaan ke-7. Ketujuh. Nah, baru itu saya benar-benar dapat kata-kata motivasi kalau jangan pernah menyerah sampai kamu bisa mendapatkan puncak kehidupanmu itu. Itu benar-benar saya rasakan 6 kali ikut gitu kan sampai akhirnya yang ke-7 baru bisa.
dapat 7 kali loh 7 kali. saudara-saudara. Iya, 7 kali itu udah lumayan itu Mbak, bikin Banget, bajunya, bikin songket ya Iya kan. iya iya iya. Nggak Lumayan. modal juga ya. Modal, yes. Terus kalau di Provinsi Riau sendiri? Ya, kan menang di kabupaten itu automatically kita perwakilan ke provinsi. Nah, berangkat ke provinsi Agustus 2019 saya dapat nominasi bujang favorit. Bujang favorit. Wow, bujang favorit. Nah, Favorit. kalau di Bujang Dara itu kalau nggak salah ada ya yang harus ditampilkan atau bakat lah kayak Oh, gitu. bakat, Saat yes. itu apa nih bakat yang ditampilkan? Jangan-jangan suara Pak Jokowi ini. Kok tahu sih Mbak? Mbak panitia. Saya nggak tahu, cuma nebak-nebak aja Ya, nih, gimana. salah satunya itu. Tapi saya kalau itu kan gimana ya, salah satu selingan aja. Tapi saya menonjolkan public speaking. Oke. Basic sendiri di kuliah apa sih, Mas? Basic maksudnya? Jurusan. Oh, jurusan hukum tata negara. Hukum tata negara. Yes. Pantas dong public speakingnya keren ini ya Amin. kan. Jadi waktu pas nyontohin Pak Jokowi udah nggak kagok lagi lah ya. Iya, iya. udah bisa ngomong dengan baik dan benar di hadapan masyarakat luas, apalagi waktu pas di televisi kan yang nonton juga banyak ya. Iya, Itu betul. waktu pas diundang ke televisi deg-degan gak sih? Banget. Saya bahkan pertama itu saya ngerasa ditipu. Oh gitu. Karena kan mereka hubung lewat DM. Nah, jadi kita kan siapa aja bisa nge-DM kan. Iya benar. Mas Sony, saya Mbak Fitri dari Trans TV. Bisa aja ngaku-ngaku kan. Nah, saya itu udah curiga, saya nggak yakin. Karena bangun tidur tuh buka DM. Wah, undangan TV kayaknya ditipu nih. Sampai akhirnya mereka ngirim tiket pesawat. Baru saya yakin itu betul Oh, undangan dari gitu. TV gitu. Terus atmosfernya gimana nih pas berada di sana? Karena aku nonton juga nih kan. Oh, nonton. Nonton juga dong. Nonton juga nih waktu pas diundang di beberapa stasiun televisi gitu Yes. kan. Nah, itu rasanya gimana? Itu gimana ya? Kita tidak pernah berharap ke situ. Nggak pernah Mimpi tidak pernah seperti sampai ke situ. Akhirnya kita tiba-tiba ya kan, tiba-tiba ada di situ. Lalu melihat di sekitar kita seperti ini tuh artis semua gitu. Kita duduk set di sebelah kita Ayu Ting Ting. Oke. Kita Ayu pindah Ting itu Ting. set Nikita Mirzani. Wah. Oke, Jadi waduh. perasaan itu ya wah gini ya di sini gitu. Dan memang itu pengalaman yang saya banyak belajar. Dari situ banyak belajar dan dari kehidupan teman-teman artis itu juga kita bisa mengambil pelajaran. Ada yang memang memulai dari nol lalu sampai sekarang sukses dan itu perjalanan inspirasi saya sebutnya. Oh, jadi Itu perjalanan waktu inspirasi. itu sempat sharing-sharing juga ya dengan Iya, para tentu. artis. Dan dengan bintang tamu kan kita briefing dengan bintang tamu juga kita ngobrol. Oh gitu. Wah, pengalamannya menarik banget ya Yes. gitu. Nah, waktu saat itu menghadapi nervousnya tuh gimana? Oh, menghadapi nervous. Kalau saya itu Mbak ya, bismillah semoga tidak sombong. Ya, oke, siap. Memang sejak saya SMA, itu saya 1 tahun di SMA MC tetap acara English Club. Jadi saya udah setiap hari Sabtu itu saya MC-nya English Club itu semua siswa-siswi kumpul di halaman kita yang bawa acara selama 1 tahun. Jadi alhamdulillah itu kalau ke audiens sudah seperti dilatih untuk itu. That's why juga speakingnya Mas Sony Nah, di Inggris juga kelihatan bagus oh, ya. yes, of course. Of course. Karena ternyata udah tergabung dengan English Nah, Club. iya, saya English Club di Man 1 Indragiri Hilir. Oh gitu. Jadi selain udah tergabung tadi, ada nggak gimana cara ngatasin nervous tuh lagi? Kalau nervous itu kan kita tetap Mbak ya, pasti selalu. Apalagi melihat orang yang agak banyak itu. Iya. Kalau saya biasanya nih, obat saya satu nih, Apa tuh? kopi. Oh gitu. Ini salah satu penenang buat saya. Jadi kalau saya mau setiap show itu pasti saya gugup. Oh, gitu. Dan ini salah satunya selain daripada kita mencoba untuk percaya diri, Oke. pakai pakaian yang kita pede untuk dilihat sama orang lain. Terus ada nggak sih kisah yang bisa dibilang jatuh bangunnya saat ada di posisi ini sekarang itu, karena udah bisa sampai ke televisi, nggak nyangka juga viral karena meniru suara Jokowi dan juga
Bujang Dara ya. Bujang Dara, Nah, iya. ada nggak sih kisah jatuh bangunnya dari Mas Sony sendiri gimana? Jatuh bangun aku mengejar. Aduh, saya kepancing. Jatuh bangun ini banyak sekali sebenarnya Mbak. Kita saya aslinya introvert. Oh, introvert. Introvert. Waduh. Nggak banyak teman gitu. Dan saya tidak merasa percaya diri untuk bergabung ke perkumpulan-perkumpulan di kampus misalnya, itu kan orang lagi nongkrong, saya tidak cukup percaya diri di situ karena saya merasa udah ada minder duluan. Bahasa sekarang insecure. Yes, nah insecure. Jadi ada hikmahnya setelah viral ini, orang-orang kan jadi tahu gitu ya, pernah viral. Jadi kalau nongkrong-nongkrong itu kita langsung di accept gitu, diajak. Nah biasanya kan jadi rasa saya yang insecure tadi merasa aku nggak cocok ke situ, nggak cocok. Sekarang kita diajak untuk ke situ. Jadi teman-teman juga makin banyak, dan saya merasakan memang makin banyak teman, makin banyak inspirasi dan pelajaran yang kita dapatkan. Karena teman kan dari mana-mana ya, ada yang lebih tua, ada yang udah sarjana duluan. Itu kalau kita udah duduk ngopi, itu ceritanya pasti ada sedikit-sedikit banyaknya yang bisa menjadikan kita lebih semangat itu untuk hidup. Oke. Dengan perjalanan yang sejauh ini berarti kan Mas Sony udah menjalin relasi yang cukup banyak dan cukup luas kayak gitu ya. Menurut Mas Sony sendiri, seberapa pentingkah kita tuh menjalin dan menjaga relasi dengan orang lain? Penting sekali. Kenapa? Karena kita hidup manusia sosial, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa kita hidup tiba-tiba langsung kaya sendiri, tiba-tiba langsung sukses sendiri. Kita perlu orang-orang, dan kadang kita itu bisa merasakan seperti Mbak bilang tadi, jatuh bangun. Saat kita jatuh, kadang diri kita dan otak kita sendiri itu tidak bisa membangkitkan kita, tapi yang bisa membangkitkan kita itu kadang orang lain. Ada orang dengan berbagai macam cara. Misalnya dia terpuruk, dia nonton YouTube ceramah-ceramah ustadz, lalu dia bangkit. Ada juga yang lihat Mario Teguh, lalu dia bangkit. Lalu dia ketemu teman-teman curhat, lalu dia bangkit. Sepenting itu. Jadi kalau kita sendirian, bayangkan kita terpuruk, nggak ada orang lain, siapa yang bisa menyiram tanaman yang hampir layu dan bahkan mau mati ini? Ini kan kaktus ya. Nah, jadi saya merasa itu penting, karena kita kan pernah juga ya, perlu orang-orang yang kita harus berbagi cerita, kita membagikan beban kita. Ya, itu kita penting sekali relasi itu butuh bisa. support system juga. Nah, ya itu support system. Saya dari tadi mikir apa itu namanya ya. Rupanya support system. Kita harus ada support system, nggak bisa sendirian. Ya, biar kalau ketika kita jatuh tetap ada yang mau bantu dukung kita kayak gitu ya. Nggak dibantu juga diketawain nggak apa-apa lah. Yang penting ada bisa bikin ketawa aja Ada, ya. Nggak sendirian aja. Nggak sendirian, kayak gitu. iya. Jadi sebenarnya introvert juga butuh orang ya. Oh yes, tentu introvert butuh orang, tapi dia tidak bisa menerima orang sembarangan. Oh gitu. Cocok-cocokan ya kan. Cocok-cocokan. Cocok nih enggak, nih cocok dapat gitu, ini enggak cocok. Ya gitulah Kalau kira-kira kita ya. cocok nggak? Ya, cocok. Oke. Nah, rencana ke depannya nih, setelah viral, setelah dapat berbagai prestasi gitu, Amin. dan nantinya juga insya Allah secepatnya akan lulus. Amin. Gitu. Ada nggak rencana ke depannya mau gimana? Tentunya ada. Apa tuh? Rencana ke depan setelah ini saya pulang dulu ke rumah. Ya benar, saudara-saudara nggak salah. Oke. Kalau jangka panjang ya, jangka panjang saya pertama memang mau fokus di akademik gitu, mau saya. Benar. Saya cita-cita jadi dosen. Wah, berarti lanjut lagi dong gue. Insya Allah doakan. Saya cita-cita jadi dosen. Tapi di sisi lain juga saya berpikir ini Allah sudah kasih jalan kamu viral, kamu sedikit banyaknya dikenal, dan saya tidak mau sia-siakan ini juga. Iya, Nah, benar, jadi saya rasa kayak kita udah dikasih gelas, tinggal airnya kita isi, gitu kan. Oke. Nah itu itulah kira-kira Mbak paham kan? Iya, Cukup paham, bisa paham, diterima paham. ya. Iya. Karena maksudnya udah ada potensi untuk bisa lebih Itu mengembangkan maksud saya. ya. Jangan disia-siakan. Jangan gitu. disia-siakan. Nah, kalau berkenaan dengan suara nih, rencana ada mau siapa lagi nih yang ditiru suaranya?
Kalau netizen mintanya Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Terus Netizen gimana? mintanya Pak Prabowo. Itu dari dulu saya coba, memang saudara-saudara agak susah karena gitu. tipikalnya memang berbeda ya. Saya memperhatikan Pak Prabowo itu bicaranya suaranya suara perut. Jadi bukan ngebas banget kan. Dan saya suka kalau tokoh internasional Obama. Nah, insya Allah coming soon. Oh gitu. Coming Yes. soon habis itu diviralin lagi ya. Insya Allah. Jadi nanti bisa makin up lagi. Betul. Gitu. Berarti kan dari sini kita bisa dilihat ya bahwa Mas Sony sendiri itu nggak mau berhenti berkarya. Oh, itu iya, salah betul. satunya ya. Jadi mungkin karena ini kita udah hampir setengah jam ternyata. Oh, iya. Nggak kerasa ya ngobrol Nggak sama kerasa. saya. Iya, asik. Betah ya. Jadi gimana nih menurut Mas Sony tanggapannya untuk anak muda, pesan deh, lebih ke pesan untuk anak muda untuk bisa mau terus berkarya. Saya ke teman-teman, adik-adik atau siapalah itu teman-teman ya, kita harus bisa melihat apa yang Allah titipkan kepada kamu, yang itu memang untuk dirimu kembangkan. Kadang saya bilang sama teman-teman yang suka gosip misalnya, kadang orang yang suka gosip itu mereka saat bercerita sangat menarik sekali. Oh iya benar. Iya kan, mereka cerita sangat menarik sekali sampai orang-orang mau menyimak apa yang mereka sampaikan. Itu bukan Nah, saya. itu rahasianya sebenarnya. Kita harus pandai-pandai kan melihat rahasianya. Dia dititipi Allah bakat public speaking. Nah, jadi jangan disia-siakan. Tuh teman-teman yang hobi membaca, jangan sekedar hobi tapi jadikan membaca kebutuhan. Yang hobinya ini jangan sekedar jadi hobi, tapi hobi itu kita jadikan kebutuhan kita. Karena itu kan nanti yang akan meningkatkan kualitas hidup kita, karakter kita. Karena orang-orang itu yang berhasil mereka punya karakter. Nah, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda yang bisa dilihat dari jauh. Ngerti gak sih? Ngerti, Nah, jadi di kerumunan orang, itu orang yang berkarakter ini bagus gitu. Jadi kita yang juga sering saya sampaikan, dua yang harus kita tingkatkan. Yang pertama akhlak, jangan minim akhlak ya kan. Terus ilmu pengetahuan jangan dianggap remeh. Kalau kita pintar, akhlaknya bagus, pasti dia akan berguna. Tapi kalau dia pintar nggak ada akhlak, sombong. Percuma. Kalau orang akhlaknya bagus tapi nggak pintar, dibodoh-bodohin. Iya Nah, juga. ya kan? Jadi Iya, dua benar. ini. Oke, itu berarti ya. Jadi kayak ustadz saya di sini. Padahal bentar lagi nyaingin Pak Mario juga ini. Iya. Mungkin karena kuliah di salah satu universitas Islam Nah, juga bisa ya jadi. kan. Jadi ada ilmu-ilmu yang emang keserap dari sononya jadi kayak dakwah. Oke, itu dia tadi kisah dari Mas Sony ya, yang sebagai viral menirukan suara dari Bapak Jokowi. Nah, hari ini hari apa ya nih ya? Hari Kamis. Ya, hari Kamis itu dia Riau Online Podcast hari ini kita ucapin makasih sama Mas Sony udah mau berkenan hadir, udah mau nyempetin waktunya untuk ketemu di Riau Online Podcast ini. Nah, untuk hadirin sekalian jangan lupa terus pantengin channel YouTube kita di Riau Online karena Riau Online akan terus update berita-berita terkini seputar Riau khususnya, dan juga ya ini ada Riau Online Podcast yang akan terus menghadirkan narasumber-narasumber menarik. So jangan lupa biasanya Riau Online Podcast akan hadir pada setiap hari Senin, Kamis dan juga Sabtu. Nah, untuk berita terkini kita akan update setiap hari. Oke, untuk saat ini mungkin kita cukupkan pertemuan kita di Riau Online Podcast. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Saya Fitri pamit undur diri. Bye bye.